Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam istilah pernikahan menjadi sebuah kewajaran tabiat manusia pengen memilah-milih di dalam urusan pasangan. Bahkan baginda agung Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sebelum kau menikah maka hendaknya pilih dari salah satu kriteria yang akan menjadikan pernikahanmu ini sakinah mawaddah warahmah. Memilih dulu kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, agama. Namun baginda agung menekankan fadfar bidadiddin, fadfar bidadiddin, taribat yadak, pilih agamanya, disayang kau akan beruntung dunia akhirat. Artinya apa? Sebuah kewajaran sekali seseorang itu di dalam menikahkan pengen ada istilah kafaah. Kafaah itu sebanding, sekufu, ya sesama-sama yang diinginkan sesuai keinginan masing-masing gitu. Ya orang yang tukang jahit, ya mungkin dia pengen punya menantu tukang jahit atau mungkin lebih, seorang guru. Wajar-wajar saja, sah-sah saja, boleh-boleh saja itu. Begitu juga dengan urusan dzurriyyatur rasul, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyid itu adalah habaib dari kalangan laki-laki yang terakhir dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya sangat wajar di saat beliau ingin menikah dengan sayyid, ya sangat wajar. Menikah dengan sayyidah, dengan syarifah, ya sangat wajar. Kenapa? Karena beliau ingin kafaah, kufuah. Dan dalam mazhab kitab Syafi'i, Imam Syafi'i itu sangat dipandang bab urusan kafaah ini sangat dianggap sekali, itu wajar sekali. Wajar sekali, itu tabiatnya manusia itu. Contoh aja, nggak mungkin maling pengen punya menantu maling, nggak mungkin. Maling yang pengen punya menantu orang yang baik, gitu loh. Artinya hal itu sudah menjadi standar kehidupan manusia, itu wajar-wajar saja. Apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i, istilah kafaah itu sangat dianggap sekali. Begitu juga dengan sayyid, seorang habib menikah dengan syarifah, tidak mau menikah dengan orang lain kecuali dengan syarifah, ini utama, memang harus dijaga karena sisi lain ya nggak mau terputus nasabnya, maka ya tidak boleh asal-asal mengambil orang. Maka wahai syarifah, janganlah kamu mau menikah kecuali dengan sayyid. Kenapa? Biar dirimu berada di satu keadaan sebanding, sekafaah, artinya sederajat. Kalau sudah sebanding, sekafaah, sederajat, ini urusannya bukan hanya urusan kemuliaan saja, akan tetapi orang itu kalau sudah ketemu sebanding itu, ya nanti tidak akan ada istilah jomplang. Oh ini lebih mulia, akhirnya istrinya kerdil, enggak. Tapi kalau sudah kafaah itu semuanya enak. Kan bukankah di dalam urusan rumah tangga itu kita ingin menyatukan hal-hal yang berbeda-beda dari pasangan. Tapi kalau sudah kafaah itu tidak akan banyak perbedaan, tapi yang ada kafaah sudah sebanding semuanya. Sebanding cintanya, sebanding pengertiannya, sebanding setianya, sebanding ahli ibadahnya, enak itu, sudah enak. Makanya itu adalah hal-hal yang wajar saja. Maka syarifah, janganlah kamu mau menikah kecuali dengan sayyid. Kenapa? Agar supaya satu nasabmu tetap sambung terus kepada Rasulullah, sehingga keturunanmu tetap nyambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian agar supaya keserasian, kecocokan itu segera terwujud di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan perlu belajar kesetiaan apa. Tapi kalau sudah satu kafaah, sudah sebanding, secukup, semartabat, itu jadi enak semuanya. Jadi adaptasinya itu lebih cepat. Tapi kalau ada kejomplangan di sini, maka adaptasinya adalah sangat susah. Akan tetapi di saat ada syarifah menikah bukan dengan sayyid pun tidak boleh dikatakan itu adalah sampai derajat haram, sampai masuk pada wilayah zina. Gimana masuk dalam wilayah zina? Memang mungkin dia masuk dalam wilayah tidak mengambil kemuliaan, tidak mengambil keutamaan, tapi tidak boleh dikatakan itu derajat zina, haram. Bagaimana? Wong nikah benar, nikah sah, kok dikatakan zina, haram? Bukankah yang mengatakan halal menjadi haram itu kan dosa? Bukankah yang mengatakan nikah sah kok dianggap zina itu kan dosa? Artinya apa? Berarti kita menuduh dia zina. Loh, orang kalau menuduh zina itu ada hadul qadhaf. Hadul hukuman menuduh. Itu bisa dicambuk 80 kali. Nggak boleh. Namun
memang dia meninggalkan keutamaan. Kenapa? Keutamanya tadi kan sekafa'ah. Nah, itu saja, tapi nggak sampai derajat zina haram, anaknya bakal menjadi anak haram semuanya, anak dosa, nggak bisa kayak gitu. Namun tetap utamakan syarifah dapat sayyid dapat syarifah. Dan yang bukan sayyid bukan syarifah sudah nggak usah ngambil wilayah itu. Ambil saja wilayah biasa, yang anaknya orang Sunda ya nikah dengan orang Sunda, gitu aja. Iya kan, anaknya orang Betawi ya nikah dengan orang Betawi, anaknya orang Madura menikah dengan orang Madura. Itu kafa'ah kayak gitu sudah menjadi istilah yang wajar, lumrah, menjadi tabiatnya manusia. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah, kalau sayyid menikah dengan ahwal boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, boleh, tidak masalah, tapi tetap meninggalkan keutamaan, kecuali kalau ada sebab untuk dakwah, mempermudah komunikasi. Dan termasuk wali songo ini kan termasuk kebanyakan juga min jumlati dzurriyyatir rasul. Wali songo itu kan banyak dari keturunan rasul. Wali songo, ada dari wali songo itu yang menikah dengan ahwal orang biasa. Maksudnya orang biasa bukan orang yang berdarah seperti keturunan Rasulullah dari anak-anaknya raja. Ini tapi untuk dakwah, untuk kebaikan, ada kemaslahatan yang lebih penting daripada menjaga keutamaan menikah secara kafah. Itu ada hal yang lebih penting, maka nggak masalah, tidak apa-apa jika seperti itu, tidak apa-apa. Namun kalau nggak ada sebab, ya tentu ini tetap meninggalkan keutamaan, jadi nggak masalah. Dan juga tadi yang syarifah menikah dengan sayyid, jika sudah terjadi, ya sudah, kalau sudah terjadi tetap sah, namun meninggalkan keutamaan. Intinya ini adalah wilayah yang memang kita tidak boleh terlalu banyak untuk masuk kepada wilayah tersebut, karena ini wilayah dzurriyyatur rasul. Takut kalau kita banyak omong nanti malah salah. Lebih baik adalah hal ini adalah sangat-sangat wajar sekali. Yang sayyid menikah dengan syarifah menikah dengan sayyid, ini adalah hal yang sangat wajar sekali. Dan beliau pun orang tua dari kalangan para habaib, jika mengatakan aku nggak setuju nak kamu menikah dengan orang biasa, itu adalah hal sebuah kewajaran karena beliau adalah orang tuanya. Lah kalau ternyata melanggar omongan orang tuanya yang habaib, bagaimana? Ya dosa itu anaknya. Dosanya apa? Dosanya bukan pernikahan itu, dosanya melanggar. Karena orang tuanya udah ngomong, saya nggak rela, nggak ridho kalau kamu nikah dengan anak orang biasa. Berarti pelanggarannya karena dia tidak mengikuti perintah orang tua. Namun sebuah kewajaran dan tidak masalah kalau ternyata ada orang tua mengatakan, saya nggak ridho kamu menikah kecuali dengan habaib, saya tidak ridho kamu menikah kecuali dengan syarifah. Itu adalah hal-hal yang wajar, lumrah, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.